Hai, it's me, Ajeng Putri Dewi Larasati, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Di video kali ini, kita akan ngebahas seputar sosial media marketing, terutama TikTok, sebagai media promosi dan bisnis. Video ini akan sangat relate untuk kalian yang punya bisnis maupun yang baru mulai membuka bisnis loh. So, tonton terus sampai akhir ya. Siapa sih yang gak kenal TikTok? Dulu TikTok seringkali dinilai sebagai sosial media yang murahan oleh sebagian orang karena hanya berisi konten joget-joget aja nih. Namun saat ini justru orang-orang meningkatkan imun mereka dengan mencari dan membuat konten hiburan melalui TikTok loh. Aplikasi ini menjadi sosial media yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Menurut data dari Sensor Tower, TikTok berada di peringkat kedua, Facebook di posisi keempat, dan Instagram di urutan kelima. Dilansir dari CNET, TikTok berada di posisi kedua loh, karena telah diunduh lebih dari 700 juta pengguna di dunia pada tahun 2019. Sensor Tower menghitung data ini dari Google Play Store di Android dan App Store di iOS. Seperti juga yang dilansir dari Kompas.com, pengguna bulanan TikTok di seluruh dunia sebanyak 732 juta pada bulan Oktober tahun 2020. Dan sebanyak 42%-nya, pengguna tersebut dari kalangan muda dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Tak hanya dari jumlah unduhan aja nih ternyata, pendapatan TikTok juga berhasil meningkat secara signifikan sebesar 540% atau mencapai angka USD 40 juta dibanding tahun 2018. Sementara itu, WhatsApp mengantongi lebih dari 250 juta unduhan, kemudian disusul oleh Facebook yang lebih dari 150 jutaan, dan Instagram lebih dari 100 juta unduhan di seluruh dunia. Wah, gak salah deh kalau TikTok saat ini lebih unggul. Dengan berkembangnya platform TikTok inilah yang memicu orang-orang untuk mengekspans bisnis mereka. Karena dirasa TikTok mempunyai pengaruh yang besar dalam memperkenalkan produk mereka dan menjangkau orang-orang. Tentu saja, dengan banyak pengguna tersebut akan menguntungkan bagi kalian para pelaku bisnis untuk mempromosikan bisnisnya di platform TikTok tersebut. Nah, mari kita lihat nih, gimana sih sudut pandang dari posisi pengguna dan sudut pandang dari posisi penjual. Jika kita melihat dari sudut pandang pengguna, kita akan melihat bahwa siapapun bisa populer, asalkan mempunyai konten yang bagus baik dari segi ide, editing, maupun visual. Biasanya, konten tersebut akan masuk ke dalam timeline pengguna lain yang biasa kita sebut dengan For Your Page atau FYP. Sehingga, meskipun followers TikTok kalian yang sedikit, tetapi mempunyai konten yang bagus, maka ada peluang akun tersebut dapat FYP yang menyebabkan followers kalian akan semakin bertambah. Hal inilah yang membuat siapapun bebas untuk berkarya di platform TikTok ini, karena adanya kesempatan untuk menjadi populer, sehingga ajakan kerjasama pun akan mulai berdatangan. Oke, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang penjual. Menurut survei dari beberapa narasumber pengguna aplikasi ini, melihat bahwa adanya peluang untuk berjualan atau menggunakan TikTok sebagai media promosi sangatlah efektif. Mengapa demikian? Karena ternyata jika melihat tren saat ini, masa yang ada di TikTok cenderung lebih banyak daripada di sosial media yang lain, sehingga berpotensi barang yang dijualkan akan lebih dikenal dan jangkauannya akan sangat luas. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang TikTok sebagai media promosi, kayaknya kita harus mengenal lebih dekat dulu deh dengan sosial media ini. Sini aku kasih tahu. Oke, kita akan bahas mengenai akun TikTok dan apa saja fiturnya yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan bisnis kalian. Di TikTok ini ada beberapa jenis akun untuk para pengguna, seperti contohnya akun pribadi, akun kreator, maupun akun bisnis. Lalu apa sih yang membedakan? Untuk akun pribadi atau personal, hanya untuk membuat berbagai video tanpa mengharapkan imbalan apapun dari aplikasi tersebut. Istilahnya, kita hanya ingin bersenang-senang aja nih di TikTok. Kalau untuk akun kreator, penggunaan musiknya bisa didapatkan dari mana saja dan tidak terbatas penggunaannya. Penggunaan akun ini akan membagikan konten-konten menarik yang akan menghasilkan uang dari setiap jumlah viewersnya. Namun, hanya sebatas berupa konten video aja yang manfaatnya jauh berbeda dengan TikTok for Business.
Nah, untuk akun bisnis sendiri, penggunaan musik di dalam video hanya lagu-lagu tertentu aja. Karena jika memakai lagu yang terdapat copyright, maka dikhawatirkan lagu tersebut akan dikomersilkan secara pribadi. Tapi tunggu dulu, untuk akun ini fiturnya pun sangat istimewa loh, yang terdiri dari AR Branded Effect, Unique Engagement Solution, dan Performance Tracking secara real time. Setiap konten yang kamu upload dengan jenis akun TikTok for Business akan bisa mendapatkan lebih dari 200.000 penonton. Dan yang lebih menariknya lagi dari jenis akun ini adalah bisa meningkatkan engagement brand kamu sebesar 9% loh. Wah, sangat menggiurkan bukan? Oh iya, mungkin buat kamu yang baru akan membuat akun TikTok akan bertanya-tanya nih, apa sih For Your Page atau FYP? Nah, jadi menurut algoritma TikTok, jika kamu sering melihat konten atau menyukai suatu jenis konten, maka konten serupa akan masuk dan muncul ke dalam timeline atau FYP kamu. Misal, kamu menyukai konten review skincare dari orang-orang untuk keperluan kecantikan wajah kamu. Maka saat kamu scroll video lainnya di TikTok, kamu juga akan melihat konten review skincare serupa dari beberapa orang. Dan hal itulah yang disebut video For Your Page atau video FYP. Secara tidak langsung nih, kamu telah melihat video orang tersebut dan bisa aja kamu menyukai videonya yang menyebabkan video dari orang tersebut populer, sehingga menaikkan jumlah followers mereka dan terbitlah kerjasama yang melibatkan si kreator dengan brand-brand penjualan lainnya. Nah, dari fitur sendiri ada banyak banget nih fitur yang udah disediain sama TikTok. Jadi, kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngedit karena bisa langsung dari aplikasi tersebut. Fitur pembuatan video yang awalnya hanya berdurasi 30 detik, lalu TikTok memutuskan untuk mengupgrade menjadi 60 detik, dan hingga sekarang udah bisa merekam selama 3 menit. Untuk pembuatan video langsung, bisa kita hitung mundur juga, dan bisa kita tambahkan dengan filter loh. Hasil video rekaman atau video yang udah ada, bisa ditambah dengan musik yang kita mau sebagai pemanis. Kamu juga bisa menambahkan suara dengan merekamnya langsung dan mengubahnya dengan voice changer. Nah, spesial buat kamu yang punya followers lebih dari 1.000, bisa menggunakan fitur live yang ada. Hal ini pastinya akan membuat kamu atau produk kamu semakin populer. Untuk pembuatan ide konten itu sendiri dapat datang dari mana aja nih, asalkan kamu niat dan juga kreatif. Hasil video yang kamu ciptakan pun nantinya akan populer. Oke, aku akan kasih tahu ke kalian aplikasi dan software pendukung untuk pembuatan konten di TikTok. Untuk kamu yang pengen membuat konten kreatif tapi sederhana, pasti kamu udah gak asing lagi nih sama yang namanya Canva. Karena selain grafisnya yang simple, di Canva juga udah banyak template yang bisa kamu gunain untuk membuat konten. Tapi nggak hanya sebatas Canva aja nih untuk membuat konten. Kamu juga bisa menggunakan video editing berupa VN, CapCut, dan juga InShot yang sekarang mudah kamu gunain di smartphone. Nah, untuk pemanis video, kamu juga bisa gunain teks di dalam kontennya nih. Nah, biar terlihat estetik, bisa kamu gunain font-font yang bisa kamu dapetin di davon.com. Nah, yang terakhir, toolsnya adalah Milkshake Builder. Seperti yang kita tahu, di TikTok itu kita cuma bisa naruh satu link di bio TikTok. Kalau misalkan kita punya beberapa produk atau website yang cukup banyak, kita bisa menampungnya di link Milkshake ini. Link ini bisa kita buat di Android atau di iOS. Jadi ketika orang mencet link itu, nanti orang bisa menemukan berbagai alamat website kita. Nah, ternyata gampang kan untuk membuat konten? Setelah memahami pembuatan konten, kita juga harus memahami nih bagaimana mengembangkan sosial media marketing dengan menggunakan post. Post ini merupakan kerangka untuk bisnis yang berguna dalam membantu mengembangkan strategi media sosial. Dalam People, kita dapat menentukan segmentasi atau target pelanggan yang kita harapkan. Seperti contohnya segmentasi berada pada rentang usia 18 hingga 25 tahun ataupun kelas ekonomi menengah ke bawah. Dan target pelanggan yang kita inginkan ialah mahasiswa. Dalam objektif, bertujuan untuk menentukan tujuan yang berbeda untuk opsi yang berbeda pula. Contohnya, masing-masing pelanggan kita memiliki life cycle yang berbeda. Jika masih acquisition, berarti bagaimana cara kita mempertahankan pelanggan tersebut. Jika masih retention, berarti bagaimana cara memperluas pelanggan untuk membeli produk lainnya. Dalam strategi, kita harus membayangkan titik akhir akan seperti apa yang kita inginkan agar tahu kita harus memulai dari mana. Dan yang terakhir adalah teknologi. Kita memanfaatkan platform yang terbaik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, tentunya kita juga harus nih memahami jenis-jenis iklan yang bisa kita buat di TikTok dalam menerapkan strategi penjualan.
Yang pertama adalah top view ads. Jenis iklan ini sering terlihat di puncak feeds atau ketika membuka aplikasi ini, maka akan muncul iklan tersebut. Yang kedua adalah in-feed video, di mana iklan ini akan kalian temukan di halaman FYP atau For Your Page ketika kalian sedang scroll video. Dan yang terakhir adalah hashtag challenge. Hashtag ini akan membantu konten kalian viral karena hashtag tersebut akan dipakai oleh semua orang. Sehingga iklan bisnis yang kita buat akan sering muncul di halaman FYP. Oke, selain jenis iklan, kita juga harus tahu nih komponen yang ada di dalam TikTok advertisement. Jadi TikTok advertisement itu ada 4 komponen yang terdiri dari pertama adalah campaign, di mana campaign ini adalah gambaran keseluruhan iklan. Yang kedua adalah ad group, di mana ad group ini adalah konfigurasi iklan yang dibuat. Yang ketiga ada advertisement itu sendiri, yaitu iklan yang akan ditampilkan ke target audience. Dan yang terakhir adalah TikTok Shop. Nah, kali ini TikTok merambah ke ranah e-commerce nih dengan menambah fitur TikTok Shop pada aplikasinya. TikTok Shop adalah fitur baru TikTok untuk melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi TikTok langsung. Nah, keunggulan TikTok Shop ini dengan Instagram Shopping atau Facebook Shop adalah pembeli bisa membeli barang yang mereka mau langsung di aplikasi TikTok tanpa menuju situs web toko. Dari mulai chat hingga pembayaran bisa dilakukan langsung di aplikasi TikTok itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang penjual pun sudah ada free ongkirnya dan subsidi untuk setiap barang dan tidak adanya biaya admin. Nah, ternyata udah banyak banget nih keunggulan dan juga manfaat dari penerapan digital marketing yang digunakan pada TikTok. Nah, yang pertama itu kita bisa meningkatkan brand awareness. Jadi mungkin pada step awal orang hanya sekedar melihat postingan produk kita aja nih. Tapi lama-kelamaan dengan postingan yang konsisten, orang akan mengenal produk dan manfaat dari produk kita tersebut. Sehingga audiens akan tertarik dan bisa mendatangkan sales untuk brand kita. Saat ini, pemasaran digital membawa kita memasuki area pasar raksasa, di mana kegiatan pemasaran digital melalui perangkat mobile menghasilkan hingga 34% dari keseluruhan trafik organik. Diambil data dari Hotsuite juga, perusahaan analisis media sosial dari Kanada, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 171 juta orang dan 98%-nya mengakses melalui handphone atau telepon genggamnya. Pasar yang sangat potensial, bukan? Dan yang terakhir, dengan menggunakan TikTok adalah tentunya kita dapat bersaing dengan kompetitor kita untuk produk yang serupa. Nah, itu dia tadi serba-serbi penjelasan tentang strategi marketing dari TikTok. Gimana? Abis dari sini pasti langsung pada pengen promosi lewat TikTok kan? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian. Ajeng Putri Dewi Larasati pamit undur diri. See you in the next time. Bye-bye.